konvensi gimana Pak sejauh ini? Konvensi, ya so far so good, tapi kita masih panjang perjalanan. Selama ini sih enggak, tapi saya udah menyampaikan ke Bapak Presiden. Pokoknya kalau memang ada benturan kepentingan, kalau ada apa-apa, saya bersedia mundur. Tidak akan cuti ya Pak ya? Enggak lah, enggak. Langsung mundur berarti Pak kita ya? Pokoknya kalau memang ada benturan kepentingan, saya bersedia mundur. Mundur sebagai menteri atau dari konvensi? Hah? Mundur sebagai menteri atau dari konvensi? Sebagai menteri, ya. Berarti prioritas di konvensi Pak ya? Pokoknya prioritasnya supaya tidak ada benturan kepentingan ataupun persepsi benturan kepentingan. Terus melakukan diskusi dengan petani dan segalanya. Ya. Sini Pak. Kenapa? Ada konflik internal di Demokrat Pak. Fraksi partai Pak. Saya belum ada pandangan, jujur aja. Pokoknya gini deh, ini bukan mengenai 2014 saja, tapi mengenai kegemilangan Indonesia ke depan. Ya, oke, yuk. Oh, saya mau ngomongin satu. Ini barusan disepakati untuk meniadakan bea masuk untuk kedelai. Ya, mudah-mudahan bea masuk untuk kedelai. Jadinya ini saya sudah menyurati ke Menteri Keuangan dan mudah-mudahan tim tarif akan menyetujui, tapi sudah diputusin oleh Bapak Presiden untuk tidak secepat mungkin. Ya. Terus yang kedua kita juga akan merevisi Permen kedelai agar ini sesuai dengan arahan Bapak Wakil Presiden minggu lalu untuk membuka keran impor. Jadinya ini nanti ujung-ujungnya IT itu akan dikonversi menjadi IU. Nggak ada lagi importir terdaftar untuk kedelai. Jadinya siapa aja boleh impor. Bulog gimana Pak? Peran Bulog gimana Pak? Peran Bulog, ya pokoknya siapa aja bisa mendapatkan izin untuk mengimpor kedelai, termasuk Bulog. Beberapa komoditas harga menjelang Lebaran sudah naik nih Pak, gimana Pak mengatasi apa aja? lonjakan ini? Barusan dilaporin agak turun. Telur, ada Coba dinamain produknya apa aja? ayam, beras, telur juga itu sudah beberapa di daerah di Bandung. Ayam turun sedikit, ke minggu lalu naik, tapi minggu ini turun sedikit. Daging sapi masih stabil, ya. Mau kemana lagi? Kiri, kanan? Nah gitu stabil Pak. Oke, tapi pada umumnya justru menurun. Ya, bahkan tadi Gubernur Bank Indonesia melaporkan untuk minggu 1 dan minggu 2 ini ada kecenderungan penurunan CPI index atau deflasi. Ya, oke, thanks. Kapan Pak kumpul-kumpul ngopi-ngopi Pak? Ayo. Jalan-jalan. Pak namanya bagus ya. Udah Pak, kemudian Pak. Ada itu perekonomian ada. Iya Pak, sebentar Pak ini Pak kita konflik internal. Soal apa nih? Pakai rotasi Iya Pak. apa itu Pak? Ini sebagai ganjaran. Udah Pak ini dulu Pak. Menko perekonomian. Iya Pak sedikit Pak. Apa itu? Apa itu? Pemberhentian orang dari fraksi Pak dianggap bahwa Demokrat tidak terbuka. Kenapa? Ada perombakan fraksi di DPR Pak. Sebagai bentuk ganjaran terhadap loyalitas atau seperti apa Pak? Ya pertama itu kan penyegaran, ya kan. Kedua di situ juga ada reward and punishment lah. Dua hal itu. Punishment dari yang paling utama ya Pak. Punishment. Reward and punishment. Rewardnya dalam dari gimana? Tidak loyal ya Pak. Kenapa? Dalam hal Ya ini kan menyangkut masalah loyalitas kepada partai. karena menghadiri acara Karena menghadiri acara ANAS Pak. Ya, cuma karena menghadiri. bukan cuma itu bagian dari itu. Hah? Oh, kita kan sudah pelajari rekordsnya selama ini. Tapi seberapa signifikan sih Pak 4 orang itu yang berpengaruh di Ya pokoknya kita menegakkan kedisiplinan. Pak, apakah ada anggota Dewan Pembina Pak Ahmad Ubaruh juga ikut serta, apakah akan mendapatkan punishment? Itu saya sudah berkonsultasi dengan Ketua Dewan Pembina. Apa Pak hasilnya? Tanya Ketua Dewan Pembina. Pak, katanya mau diganti dari anggota Dewan juga Pak. Hah? Iya, ada Ya kita lihat aja gitu, nanti. Pak. Tapi Kita akan ada lihat. punishment Pak ya? Oh iya pasti dong. Pasar terkait statementnya Pak. Pak Gede Pasek Pak. Bahwa Anda tidak layak jadi ketua umum harian. Anda tidak lagi jadi ketua umum Pak. Siapa dia itu? Maksudnya gimana Pak? Siapa dia Pak? Ya, iya. Ada punishment lain. Kenapa? Ini kan harus penyegaran. Penyegaran juga. Ya kan? Ini juga bagian daripada reward and punishment.
Apa karena mendukung Anas, Pak? Ya? Wah itu Anda terjemahkan aja sendirilah ya. Pak, ada tanggapan Pak tentang Gede Pasek kan gimana masih anggota di Demokrat juga Pak melihat ketuanya di. Iya kita lihat aja nanti. Ada hukuman lebih lanjut Pak ke Gede Pasek Pak? Kita lihat aja. Pak Pasani itu datangnya siang loh Pak, dan tidak menjadi anggota hadiah, tidak Loh menjadi iya, anggota ini kan pergerakan. kita kan selama ini kan sudah banyak record lah ya kan. Waduh, udah banyak kalau Sanksi itu apakah akan mengangkat partai kepada sama menjelang bukan soal itu. Yang penting sekarang ini kita harus fokus kepada pemilu. Pak, apakah Ya. ini ada hubungannya dengan omongan Pak Anas bahwa hasil konvensi itu tidak akan menang di Pilpres 2014? Ya itu saya tidak mau komentari soal itu lah ya. Ketua Komisi 3 ini siapa, Pak? Sekarang Ruhut, bener, Pak. Ruhut betul. Seberapa berkompeten Pak Ruhut? Ah, kita lihat aja nanti ya. Kapan ada pemecatan jadi, Pak? dengan hal itu Pak? Apa aja? Pergantian tadi dari DPR Bapak terlambat. Oh enggak, saya dipanggil oleh komisioner tadi. RKKL Pak, tapi 2014. Pak SB Berarti rotasi itu memang karena loyalitas Pak ya, bukan karena. Ya penyegaran juga. Ya kan sudah lama, kan itu sudah lama. Umum ya Pak ya? Kan sudah lama itu. Pak, rotasi ini instruksi dari Pak SBY langsung Pak? Ya di partai itu kan hanya satu komando. Oke, berarti Ya kan? Jadi perintah SBY ya Pak? Pak SBY ya Pak. Bukan ini kan wewenang, ini kan di partai kan ada mekanisme ya kan. Ya ini kan kalau mekanisme ini kan di tangan ketua harian. Pak, DPP, orang bergabung DPP. Instruksi Bapak ya? DPP ya. Pak, indikator loyalitasnya dari mana Pak kok diukurnya bergabung dengan PPI Ya saja, urusan Pak? itu kan urusan intern Demokrat dong. Ada pertanyaan kenapa hanya PPI Pak yang Hah? KTI sendiri Pak tidak diberikan ganjaran juga? Ya, Pak Sarif, jadi instruksi Bapak ya Pak ya? Posisi saat di DPP itu akan tetap wasekjen atau akan juga dicopot? kita lihat nanti. Tapi akan Pak ya? DPR. Ya kita lihat aja ini kan baru penyegaran. Intinya membaik, cukup bagus, respons positif dari forward itu sendiri yang semakin mengecil, itu menunjukkan bahwa orang tidak berekspektasi lagi bahwa ke depan itu rupiah kita akan melemah. Itu tandanya. Selain itu dibahas Pak, ada investasi perizinan itu? Oh iya, dari 69 kita cut menjadi 8 kelompok saja. Dan ini yang akan kita tuntaskan nanti sampai dengan Oktober. Setelah itu hulu migas selesai, baru kita masuk ke yang lain yang terkait dengan perizinan ekspor impor, perizinan yang lain. Ini yang migas dulu nih, hulu migas nih kita percepat dulu nih, kita selesaikan. Itu 69 kelompok perizinan. Itu totalnya ada 282 perizinan yang ada di seluruh institusi, kementerian dan lembaga. Ya, 282. Ini khusus untuk hulu migas ini, misalkan saya kasih contoh saja, perizinan itu. Izin melintas kereta api, izin melintas hutan, izin melintas sungai, izin melintas danau, izin begitu banyak. Itu kan bisa kita hilangkan. At least dalam satu izin selesai. Nah, ini salah satu contoh. Jadi beberapa perizinan itu dibuang dan yang beberapa dikelompokkan sehingga ini menjadi ringkes. Pak SBY, Pak Presiden tadi kan bilang mencegah penyimpangan. Apakah memang laporan sejauh ini memang ada banyak penyimpangan di dalam perizinan? Selalu saja kalau sudah menyangkut kuota, menyangkut perizinan, ada moral hazard di situ. Ya? Laporannya bagaimana Pak? Laporan mana? Laporan penyimpangan itu ke Menko banyak memang Pak? Ada komplain seperti itu, ya. Kalau yang menyangkut perizinan itu selalu saja ada komplain-komplain yang menyangkut moral hazard itu. Jadi memang sebaiknya kita jangan terlalu banyak mengkat perizinan-perizinan. Walaupun perizinan itu perlu, ya, akan tetapi jangan menghambat. Tidak boleh menghambat. Paling banyak di lembaga apa Pak? Ya? Paling banyak di lembaga. Saya ambil contoh. SDM ada 40, perhubungan ada 53. Itu aja sudah 93. Belum yang lain. Totalnya 282 dari seluruh institusi di kementerian. Prinsipnya seluruh perizinan yang tidak diatur oleh peraturan-peraturan di atasnya kita pangkas. Kecuali kalau dia diatur oleh undang-undang, ya kita tidak bisa memangkas itu. Oke? Himbauan ke Pemda ada nggak sih Pak? Oh, Pemda juga ada di Pemda. Di Pemda itu ada 30-an kalau tidak salah. Nah, ini nanti Mendagri yang akan menuntaskan Mendagri. Kita membuat yang disebut dengan SLA, Service Level Agreement, antar kementerian lembaga. Pak Hatta, kalau keterkaitan
berkaitan dengan kuota daging impor itu Bapak ada hubungannya nggak sih Pak untuk pengaturannya? Pengaturan apa? Nggak ada. Nggak ada. Ya? Kalau untuk kenal dengan Bunda Putri sendiri? Nggak ada urusan soal daging begitu. Terkait Ya. dengan rencana The Fed mengumumkan mengenai kebijakan stimulus nanti malam, Hah? kemungkinan besar The Fed hanya mengurangi sekitar Kenapa? 5 miliar US dollar dan akan Oh. tetap mengucurkan. Intinya apapun juga Apakah kebijakan ini sangat dari baik bagi pasar Indonesia? iya, saya kira apapun juga keputusan The Fed tentu kita harus siap menghadapi dan kita siap dalam kondisi apapun apalagi kalau tapering itu tidak sekaligus ya. Tentu buat negara-negara emerging lebih baik. Ya. Berarti ini alamat baik dong Pak bagi Iya. pasar kita di Ya dalam. buat kita tempe kita. Nah, itu untuk sementara sifatnya. Berapa- Oke? Ya, itu Itu satu. ada kurun waktu tertentu. Ya selama masih harganya tinggi, tentu kita akan berlakukan itu sampai dengan nanti situasi di luar negeri itu baik. Tapi justru dengan harga seperti ini, saya sudah mengatakan kepada Menteri Pertanian agar segera saja ditingkatkan penanaman, ya kan? Agar produksinya bisa meningkat untuk dalam negeri kita. Sekarang ini dari 2,5 sampai 3 juta ton, produksi kita baru 800.000. Ya, jadi kita masih tergantung pada impor. Nah, mumpung harganya baik, saya kira inilah doronglah para petani kita untuk nanam kedelai. Keran impor ini sampai seberapa jauh Pak? Yang mana? Keran impor kedelai ini seberapa jauh untuk dilakukan Pak? Sampai berapa lama dan juga jumlahnya seberapa besar Pak? Iya, selama kita belum bisa memenuhi dalam negeri kita, ya kita tentu harus impor. Makanya harus penuhi kebutuhan dalam negeri kita. Pak, mobil impor gimana Pak? Ada tanggapan Pak? Katanya ini ada kritik menghabiskan premium Pak. Jokowi ngirim surat ke Wapres agar Iya. mobil impor, mobil murah soal mobil. Ya, sebetulnya saya lebih menginginkan adanya mobil-mobil low cost dan green car ini itu orientasinya kepada ekspor. Sebab nanti kita akan menghadapi ASEAN Economic Community, pasar tunggal ASEAN. Jadi saingan kita di dalam memproduksi mobil itu adalah Thailand. Oleh sebab itu kalau kita menerapkan itu di tanah air kita sebagai basis produksi, maka orientasinya harus kepada ekspor. Jangan justru memenuhi untuk dalam negeri kita. Dengan adanya basis ekspor itu untuk luar negeri, maka kita bisa mendorong tumbuhnya industri penunjang, ya, untuk otomotif kita. Dan ini adalah usaha kecil menengah yang bisa tumbuh. Gitu. Jadi menurut saya harus ke situ arahnya. Itu sudah disepakati. Yang mana? Disepakati. Itu udah ada Kesepakatan dengan Menteri Perindustrian. No, memang tidak belum dibicarakan itu, tapi hendaknya menurut saya berpikirnya harus ke sana. Itu. Dan yang kedua harus roadmap-nya menuju kepada Momnas. 100% nanti lokal konten kita. Sebab kalau tidak ya nggak akan tergantung terus. Gitu. Yang ketiga karena disebutnya green car, ya hendaknya bisa mengurangi ketergantungan pada BBM. Sepanjang apa yang saya sebutkan tadi memenuhi, kita dukung. Kalau dia justru kebalikannya, ya kita evaluasi dong. Pak, dengan membanjirnya bulan